Hai guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Family Farm. Oh ya guys, sore ini di kandang Sumbing Farm ini baru selesai proses pemerahan ya. Jadi yang terakhir ini kambingnya dipakani hijauan seperti biasa. Ini di kandang pemerahan ya guys ya. Nah, jadi kalau setiap sore itu biasalah makanya tetap pakai hijauan untuk kebutuhan serat. Ini kambing perah, ini baru selesai proses pemerahannya ya guys ya. Nah, kita hari ini saya akan mengajak kalian semua ya. Oke, ayo kita menuju ke si bos, menuju ke owner Sumbing Farm. Kita parkir di sini saja. Nah, ye guys, sida kepanggih karo owner Sumbing Farm. Nah, iki lho. Ki wonge sing engel banget diluruhi. Moga Mas, Minara. Wah, oke. Kopinya di Mas. Kopine belum buat. Kopi sing mau ya. Nah, guys. Nah, kita Masya Allah, duduk di sini, ngobrol di sini. Ngobrol-ngobrol cantik karo owner Sumbing Farm. Gini, ada sesuatu yang saya ingin tanyakan. Oke, siap. Ini kan peternakannya kan sudah besar banget. Jadi ada tipsnya enggak sih? Gitu loh. Buat pemula atau buat yang sudah peternak yang sudah jalan. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Ilham. Nek jarene Mas Us, owner dari Sumbing Farm. Yo guys, owner Pak kenal ke. Saiki kita lagi di pengolahan susu kambing cair di Sumbing Makmur namanya Mas Us. Kalau kandang itu namanya Sumbing Farm. Kalau pengolahan kita itu namanya Sumbing Makmur. Ya. Untuk pengolahan susu kambing. Susu kambing. Ya, oke. Berarti tema kita hari ini adalah tips bagaimana cara pengelolaan kandang yang benar. Nah, intinya seperti itu ya Mas. Seperti itu. Dan ngapunten kemarin memang waktu agak susah ya kan. Jadi baru kali ini dapat kesempatan di channel Family Farm. Iya. Family apa? Family. Nah, Family Farm selalu percaya. Oke. Oke, kita mulai saja. Jadi kita bicara untuk pemula ya. Iya. Nah, untuk pemula. Pemula mau beternak kambing perah. Apa saja sih yang mau disiapkan? Ya, benar. Poin pertama itu berarti saya sebut di sini ada 3 kategori macam cara pengelolaan. Ya. Poin pertama adalah dengan sistem ngarit. Sistem ngarit. Kedua itu metode dengan konsep beli. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau beli apa nutup Mas? Itu sangat nutup. Ya. Jadi saya tadi bilang ada 3 ya, berarti ada 2. Ada 2. Ngarit atau dengan pola manajemen semuanya beli. Ternyata semuanya itu bisa Mas Us. Kayak yang sudah di sini kan? Ya, contoh kita melakukan konsep semuanya itu adalah simpan gudang atau beli. Di Sumbing Farm itu
ya jenengan bisa lihat sendiri, kita tidak pernah, sampean juga tidak pernah ngarit toh. Ya, alhamdulillah. Nggak pernah ngarit, ya kan? Ya. Nggak pernah yang namanya lihat di Sombeng Farm ini kita tanaman rumput atau gimana, kan tidak ada toh. Semuanya kita beli. Semuanya. Nah, pertanyaannya gimana kok bisa nutup dengan cara beli atau dengan sistem simpan gudang? Nah, ini ada caranya, bro. Semuanya ada caranya. Pembahasan pertama adalah untuk persiapan pemula peternak yang ingin berternak kambing perah. Ya. Dengan sistem konvensional atau ngarit. Monggo. Semuanya bisa. Dengan sistem ngarit berarti persiapan pertama adalah lahan pakannya dulu. Lahan pakannya. Lahan pakannya dulu. Jadi jangan pernah dibalik. Persiapkan lahan pakan dulu. Baru kandangnya. Baru kandangnya. Berarti kandang itu nomor 2. Nomor 2. Lahan pakan dulu atau bam pakan dulu. Ya. Kandang, baru isian. Itu nggak boleh dibalik-balik. Harus sesuai urutan. Kenapa? Karena dengan masa hubungan dengan masa tanam. Jangan sampai nanti si pemula ini sudah bikin kandang, sudah isi kambing, ya. Ternyata nggak ada pakannya. Nah, itu kan lebih susah. Makanya harus pakannya dulu, persiapkan, ya. Kandang, baru kandang, baru isian. Nah, itu tepatnya. Nah, dari seperti itu kan artinya jelas gitu loh, Mas. Ya. Contoh, misal mau pelihara 10 ekor. Kita bicara yang skala kecil aja lah, karena ini ngarit ya. Ya. Mau 10 ekor. Berarti jenengan sudah harus bisa menghitung kebutuhan untuk 10 ekor itu sehari berapa ikat. Nah, untuk misal sehari 1 ikat. 1 ikat untuk 10 ekor. Nah, 1 ikat ini untuk putaran berarti ke hubungannya dengan masa tanam si rumput tadi. Ya. Misal pakai jenis odot atau gajah atau yang lain, ya. Itu kan masa panen 3 bulan. Ya. Berarti harus bisa menghitung luasan lahan itu berapa untuk memenuhi seharian dengan 1 bongkok tadi. Ya. Nah, makanya semuanya itu harus terhitung, Mas. Harus muter ya. Harus muter. Biar caranya jangan sampai lahan kita itu habis. Kita harus menanam berapa dengan jumlah 10 ekor tadi, gitu loh. Jadi kalau hijauan itu kan untuk serat ya. Untuk serat. Jadi gini, yang namanya kambing perah itu kan di samping kebutuhannya serat tinggi, ya. Dia juga harus ada yang namanya makanan tambahan, ya. Makanan tambahan itu apa? Ya. Nah, kalau zaman sekarang kita bicara dengan namanya konsentrat. Tinggal nari tinggal kita mau PK yang berapa kalau ya, konsentrat. Kalau saya bilang di perah itu minimal di PK 18%. Minimal 18% untuk kebutuhan kambing perah. Kalau 16% itu kurang, Mas. Kurang. Kenapa? Karena kebutuhan di kambing perah ini untuk jadi susu kan membutuhkan protein tinggi. Kenapa minimal di 18? Jadi mau 18, mau 21 atau lebih tinggi itu akan lebih baik. Tapi harus diimbangi dengan seratnya. Harus loh, Mas ya. Harus diimbangi dengan seratnya. Konsentrat PK tinggi, seratnya tidak berimbang, loss. Artinya loss itu kambingnya nggak kuat. Jadi timbul mencret atau semacamnya. Ya, makanya harus bertahap fasenya. Fasenya harus bertahap. Nggak bisa seketika langsung jadi, itu nggak bisa. Ya, okay. Makanya gini, Mas. Yang namanya dalam konteks kambing perah ya, konteks kambing perah. Itu kan kalau hubungannya dengan makan, kadang kan orang pikirannya kebalik. Contoh, ini hubungannya dengan operasional. Misal pada saat dia tidak produksi, ya, makan kasih hemat atau ngirit dengan porsi yang tidak sesuai atau tidak standar kebutuhan kambing. Itu nggak bisa. Itu tetap nggak bisa. Kebanyakan kan seperti itu. Ya. Pada saat dia kawin, bunting, pakannya kasih ngirit lah, banyak seratnya daripada konsentratnya. Itu justru akan menimbulkan jadi kambing itu jadi nggak jadi. Ya, artinya nggak bakal 100%. Nggak bakal. Nggak bakal 100%. Artinya si kambing itu kan dia butuh yang namanya adaptasi juga. Butuh yang namanya adaptasi supaya dia bisa
apa namanya penyerapannya bisa maksimal dan sebagainya. Soalnya kalau kondisi, contoh kecil aja gini, kondisi si kambing ini dia lagi tidak produksi ya, artinya dalam tidak keadaan diperah. Ya. Dia kan tidak menghasilkan duit. Ya, tidak menghasilkan susu intinya. Dia menghasilkan susu atau duit kan. Ya. Kita susu itu kita samakan dengan energi atau ya. Atau duit atau lah. Duit, uang. Uang lah. Artinya di kondisi dia tidak diperah berarti tidak menghasilkan susu atau uang. Ya. Rata-rata si peternak ini dia akan melakukan apa namanya penghematan. Karena dia opsinya tidak menghasilkan uang. Kadang ada yang cuma dikasih serat itu, ya. Kadang dikasih konsentrat sedikit, itu malah nggak jadi. Jadi itu paling pas itu untuk pola makannya yang bunting. Jadi gini, paling benar dalam kondisi metode kambing perah, dia mau kawin, dia mau bunting, dia mau diperah, itu dengan komposisi sama atau perawatan yang sama. Perawatan yang sama. Itu yang paling benar. Tetap wajib. Wajib. Soalnya apa? Salah satu keberhasilan perah, kita belum bicara genetik ya. Kita bicara teknis dulu. Salah satu clue atau keberhasilan di kambing perah adalah apa? Pada saat kondisi dia bunting. Sini Mas. Ada tamu nih. Oh, ada tamu. Kondisi pada saat bunting. Ya. Itu kuncinya di situ Mas. Soalnya gini, pada saat nah ini kebalikan kayak tadi ya. Kondisi dia bunting dikasih makan pres di bawah dari HPP bla 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 bla. Contoh seperti itu. Si kambing ini nggak bakal kuat. Kondisi bunting cuma dikasih makan ala kadare. Makanya banyak kejadian kambing ini ndoprok dan sebagainya. Ya. Kenapa? Kurang. Gini loh Mas, logika. Kita bicara santai ya. Logika wae. Penyerapan terbesar pada saat kambing itu bunting itu adalah ke janin. Iya. Udang? Ya, betul. Penyerapan terbesar pada saat kambing itu bunting adalah janin. Jadi dia makan hidup, penyerapan utama itu ke janin dulu. Ya. Terserap nih nutrisinya makan ke janin. Setelah janinnya kenyang cukup, baru lari ke tubuh si kambing. Nah, secara logika wae Mas, misal jenengan le kasih makan pres ya, hanya cukup buat si kambing itu hidup. Secara otomatis si kambing ini kan tekor. Ya, karena hanya cukup buat janin. Lah buat tubuh si kambing induknya apa? Hanya sisa sedikit kan, makanya kambing itu kondisi bunting kurus, lahiran tidak kuat, nongkrok dan sebagainya. Itu faktornya seperti itu. Oh, jadi itu. Nah, beda dengan berlebih. Jenengan kasih pola makan yang standar lah. Memang standar khusus untuk kambing perah. Ya. Jadi si janin cukup, untuk tubuh si kambing cukup. Jadi kondisi makan, kondisi bunting pun tetap dia sehat, seger, tetap gemuk. Ya. Bedanya di situ. Makanya perlakuan kambing perah pada saat dia bunting, kawin, lahiran harus sama. Harus sama. Plusnya gimana? Seketika kambing ini sudah lahiran, ya kan? Dia kan sudah terbiasa dengan porsi besar yang biasa si peternak ini berikan kan? Iya. Yang fokus awalnya untuk janin, seketika janin ini sudah keluar mau jadi apa? Secara otomatis kan jadi susu Mas. Iya. Ya nggak sih? Iya. Karena yang biasa pertama karena kondisi bunting dia awal untuk janin, penyerapan nutrisi untuk janin, janin sudah keluar, lalu untuk jadi apa lagi? Akhirnya jadi susu. Lah, meledaknya susu itu di situ, Mas. Makanya salah satu clue keberhasilan kambing perah adalah perawatan pada saat dia bunting. Seperti itu. Makanya lebih baik saya sarankan posisi kawin, posisi bunting, posisi diperah sama. Nah, sama rata. Itu kalau sudah diperah itu ada kelebihannya atau ya artinya bisa maksimal. Bisa maksimal. Jadi ya ini hubungannya dengan genetik. Iya. Misal genetik 2 liter. Saya bicara genetik 2 liter. Iya. Ya. Dengan metode kayak tadi, si kambing itu akan mencapai performanya.
di angka 2 liter tadi. 2 liter tadi. Tapi kalau misal pola makannya kacau, semuanya kacau, dia tidak akan mungkin ke titik 2 liter. Kenapa tidak akan di puncak maksimalis si kambing, performanya si kambing itu nggak mungkin. Seperti itu, Mas. Makanya kita bicara genetik, seberapa kuat sih pengaruh genetik? Ya dia sampai 50%. 50% dia apa? Perawatan. Nah, perawatan itu apa? Pola makan, tata kelola kandang, Iya. manajemen kandang, semuanya itu hanya 50%. 50%. Ya 50% genetik tadi. Genetik. Baru ketemu sempurna atau 100%. Kurang lebih seperti itu, Mas. Nah, itu kita ini malah 19 atau tekan arah situ ya. Padahal kita baru bicara seputaran pakan. Pak, ya. Itu kurang lebih seperti itulah. Konsep pertama untuk pemula yang siapkan apa? Lahan dulu. Lahan untuk pakan pertama. Kandang, baru isian. Iya. Cuma target isiannya ini harus di target dulu. Iya. Mau ternak berapa sih? 10. Harus dihitung dulu di awal. Saya pengen beternak 10 ekor. Ya kan? Bagaimana cara bank pakan itu tetap muter? Dari 10 ekor berarti saya harus menyiapkan sekian. Nggak bisa. Dari awal kita sudah najar 10 ekor, ternyata pada saat perjalanannya tiba-tiba di sini jadi 20 ekor. Ya orang cukup. Iya. Pakannya. Atau pakai metode kedua. Metode kedua itu adalah simpan gudang atau dengan skema beli. Iya. Itu akan lebih efisien. Kenapa? Karena tidak berpengaruh di jumlah. Dengan konsep beli atau simpan gudang, itu jumlah sudah tidak ada masalah lagi. Berarti intinya ini, guys. Jadi untuk simpan gudang ini maksudnya untuk kebutuhan pakan yang kering. Ya bebas, mau kering, mau basah, sembarang. Yang penting kita bisa bagaimana cara kita untuk simpan gudang, menyimpan di gudang. Kalau saya bilang itu kita belilah. Contoh pakan kering hari ini kan bisa pakai kangkung, bisa. Ya. Kalau metode basah ada silase. Jadi di sini nggak ada hubungannya masalah mau kering, basah atau gimana, tidak ada hubungan dengan gudang. Cuma bagaimana cara kita menyimpan di gudang atau kita simpan gudang lah bahasa saya seperti itu. Itu tidak ada masalah di jumlah populasi lagi, Mas. Kenapa? Saya bilang gini. Karena satuan takaran gini ya. Ya tak kasih bocoran sedikit lah. Kambing itu kan ada rumusannya. Ya. Rumusannya gimana? Rumusan kan ada rumusannya lah. Contoh rumusannya gini. Kebutuhan per ekor dari ruminansia atau kambing ini lah, kita bicara kambing aja ya. Iya. Itu hanya 5% dari berat badan. Itu pakem.